Awak tak sepatutnya balik ke bilik ini. Keberadaan awak dah tak diinginkan kat sini lagi. Ibunda, Ibunda lepaskan saya, Ibunda. Saya mau bersama suami saya, Ibunda. Hentikan lakonan you, Isabel. Aida paham. Perempuan macam apa you ni? Diam. Berani you buka mulut you itu sebarkan. Tuduhan teruk pada Isabel. Kalau you udah sakiti dia, berarti you sakiti I juga. Karena I cintakan dia. You faham? Kasih uang ini ke produser Sinting itu. Dan kamu bisa minta lebih kalau uang itu nggak cukup buat kamu. Kamu pikir aku akan mengembalikan Alena setelah apa yang kamu perbuat sama dia? Jangan! Apa salah? You buat macam tu. Tapi saya cuma takut lambung Imran akan bereaksi kalau dia makan makanan yang bukan dari rumah sakit. Perempuan Shirley dah menguasai hidup Imran. Tengok saja Isabella. Awak tak akan berjaya. Ada hal apa, Isabella? Chef masak istana ni, pengawal, dayang-dayang kat bilik kita. Karena aku mau kasih tahu mereka, sayang, supaya mereka ikut bertanggung jawab merawat kamu. Chef istana, tolong siapkan masakan yang lunak. Daging dan ikan harus direbus dan sajikan tanpa tulang dan tanpa lemak. Baik, Tuan Putri Isabella. Kalian yang membersihkan kamar, pastikan kamar ini 2 kali lebih bersih dan bebas dari debu. Baik, Tuan Putri Isabella. Dan kalian pengawal, jaga kamar tuanku pangeran. Karena saya tidak mau ada seorang pun yang bisa masuk kamar ini. Baik, Tuan Putri Isabella. Saya akan segera memberikan kalian catatan untuk kalian lakukan di istana ini. Isabella sangatlah manjakan I dengan perhatian dan curahan sayangnya. I boleh rasakan kalau Isabella sangat tulus. Pasal Dr. Ismail punya cakap memang benar. Pasal Isabella, I udah tua dan berkahwin dengan dia. Awak ni nak fahamkan apa, Azman? Saya dah buat hal baru. Esok pagi istana ni akan diundang oleh perkumpulan pelajar Indon. Apa? Mereka itu nak jumpa dengan Cik Puan Putri Isabella. Pada masa itu, saya akan buat kejutan yang baik untuk mereka. Khasnya bagi Imran. Pasal apa Tuanku Pangeran Imran dah meminta saya datang begitu tiba-tiba? I nak dalam agama. I nak ke Ibrahim. Ajar ayat Al-Quran. Perkara ini selalu muncul dalam nurani I. Selepas mendengar lafal ayat suci Al-Quran dari Isabella. Semasa saya tak sadarkan diri kat bilik hospital. Selama 3 hari. Dengan perdalam iman. I nak menjadi suami yang baik di Isabella. Puan Putri Isabella itu adalah berkah bagi Tuanku Pangeran. Saya yakin curahan kasih sayang Puan Putri Isabella itu takkan pernah terputus bagi Tuanku Pangeran. Semua rujat dan setan tak akan berjaya usik Tuanku Pangeran. Karena apa? Kerana doa dan iman Puan Putri Isabella itu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kamu kenapa? Kok kelihatannya kamu kesel banget, Mas? Mama kamu itu, dia itu selalu mengingatkan posisi aku di rumah ini. Aku juga tahu apa yang harus aku lakukan di rumah ini. Aku ini sudah berusaha menjadi suami yang baik untuk kamu dan menjadi ayah yang bertanggung jawab buat Lila. Tapi itu semua kayaknya nggak cukup buat mama kamu. Mas harusnya nggak boleh marah-marah seperti ini, Mas. Mas kan tahu persis bagaimana sikapnya Mama. Seharusnya Mas itu bisa lebih sabar. Sabar. Kesabaran orang itu ada batasnya, Sya. Lama-lama kalau aku tertekan kayak gini, aku bisa-bisa nggak kuat. Aku bisa-bisa nggak bisa ngendalin emosi aku. Aku juga bisa-bisa. Ayo udah pulang. Lila sayang. Hai sayang, apa kabar cantik? Ayo lagi marah ya? Sama siapa? Sama Oma. Nanti dia Lila yang ngomong sama Oma. Enggak sayang, ayah nggak lagi marah sama siapa-siapa kok. Jadi kamu nggak perlu bilang sama Oma, ya? Ayahnya kok belum di-kiss ya? Ayo cium dulu. Awak tunggu sekejap. Pasal ini tak mungkin berlaku. Kerana Imran belum pulih lagi. Tak mungkin saya yang bujuk Imran. Dan dia dah sulit dipahamkan lagi. Semua nasihat saya tak berguna. Selepas dia lagi percaya pada Isabella. Daripada saya. Perempuan hina. Imran senantiasa turuti Isabella. Sila. Mengaturkan hormat pada Tuanku Pangeran dan Puan Putri Isabella. Saya datang pahamkan persoalan perjumpaan besok. Besok pagi? Betul, Tuanku Pangeran. Imran, kamu jangan pergi ya. Kesehatan kamu kan belum pulih benar. Aku nggak mau kamu maksain diri datang ke acara itu. Paksa apa, Isabella? Kamu itu belum sembuh benar, Imran. Aku nggak mau kamu datang ke acara itu. Please, Imran. Aku akan bilang sama yang lain kalau kamu masih butuh istirahat. Undangan itu untuk hadiri perjumpaan pelajar Indon. Tuanku Pangeran Imran tak mungkin buat kesilapan dengan putusannya. Karena dia tak mungkin coreng wajahnya. Nah, Isabella mesti izinkan Imran untuk datang ke perjumpaan itu. Karena Imran tak nak istrinya ditertawakan Kalea. Coba tengok sekali lagi, Isabella. Perjumpaan ini diserikat you punya negara. Jadi ayah tak mau bikin you malu. Apabila ayah tak hadir di sana, Isabella. Imran. Ini event di negara you, Isabella. Ayah baik-baik saja. Kalau ayah bersama you semasa nanti, Isabella. Ya Allah, aku baru aja ngeliat Imran selesai sholat. Alhamdulillah. You udah siap ke perayaan itu, Isabella? Sebentar lagi aku siap, Imran. Tebarkan senyum, Isabella. Jangan bermuram terus.
I baik-baik saja. Karena I milik you. Imran, karena ini acara untuk menyambut pelajar dari negara aku, biar aku duluan yang naik ke podium ya. Apa sahabat Imran yang ngebangun tuh? Apa Isabella pula? Isabella. You okay, Isabella? You okay? Gak bisa, Imran. Kaki aku kesangkut. Sakit. Macam mana kaki tersangkut? Hah? Imran. Bodyguard! Abdul! Saya Tuan. Cepat! Tegas bagi ambulans. Baiklah Tuanku. Kurang ajar. Rancangan saya untuk celakai Imran dan gagal lagi. Dok, selamatkan dia, Dok. Saya ingin yang terbaik buat dia. Baik, Tuanku Pangeran. Saya nak cuba selamatkan Puan Isabella. Isabella. Cubalah dia pikir, macam mana perkara itu boleh berlaku. Pasal kejadian robohnya anak tangga pada panggung tu. Kan dia pikir, mesti ada orang yang buat hal sehingga perkara itu terjadi. Kerana pesuruh kerajaan dah buat yang terbaik untuk bina panggung tu. Kanda nak titahkan untuk selidiki perkara ni. Sudahlah Baginda Raja. Semua ni tak guna lagi. Janganlah tambah teruk pasal ni. Nganyidikan macam tu. Apabila perkara ni sampai diketahui halayak, Isabella mesti dianggap penyelamat Imran. Nama baik kita mestilah tercemar kerana tak boleh sediakan panggung layak untuk sebuah perjumpaan bagi pelajar Indo itu. Kanda tak fikir sejauh itu. Yang Kanda fikir sekarang ni, bahawa Isabella tak patut menanggung semua tu. Dia dah beberapa kali selamatkan nyawa pangeran. Tapi Dinda tak pernah cakap terima kasih dengan dia. Tapi Baginda, saya ni... Sudahlah Dinda. Dat!
menghadap Baginda Raja? Siapkan kereta kerajaan. Saya nak pergi hospital untuk melawat Puan Putri Isabella. Baik, Baginda Raja. Kurang ajar. Perempuan Syal itu tak patut dapatkan perhatian dari Baginda Raja macam ini. Halo, Azman. Lekas awak ni fikirkan cara yang tepat untuk halangi Baginda Raja yang nak bagi perhatian pada Isabella. Awak faham? Okey. Untuk apa ya Anda bertolak ke atas hospital? Perempuan hina tuh yang dah buat kecoh ini. Ananda, Putri Isabella tu dah selamatkan pangeran sehingga pangeran tak tanggung derita pasal kejadian tu. Sekejap, Paduka Raja. Maafkan, Paduka Raja. Nampaknya semasa ni Paduka Raja tak boleh bertolak dari kerajaan. Kerana kita kena bincang pasal kemakmuran negeri dengan menteri. Okey. Kalau macam tu, anak anda Putri gantikan ayah anda bertolak ke hospital untuk melawat Putri Isabella. Nanda tak sudi ya Anda? Anak anda lakukan saja titah ayah anda. Selamat siang para pemirsa. Kabar kali ini datang dari Pangsapuri Istana Paduka Raja Hasan Ibrahim. Perjumpaan Persatuan Pelajar Indonesia tergala kerana panggung yang disiapkan telah roboh. Kemalangan terbabit mencederai kaki cik Puan Putri Isabella yang berada di atas panggung pada masa robohnya panggung tu. Sehingga masa ni, Puan Putri Isabella masih menjalani perawatan di hospital kerajaan. Setelah mereka nggak berhasil bunuh Imran, pasti mereka ngincer Isabella. Keadaan benar-benar makin parah sekarang. Hidup Isabella dan Imran udah nggak aman lagi di sana. Aku harus cepatnya kasih tahu Imran soal rencana busuk kejahatan Paman Azman itu. Sebaiknya you tinggal di Pangsapuri saja, Fatimah. I tak mau dengar you cakap Isabella lagi. You mesti kena kutuk dia. Bukan I yang nak bertolak ke hospital ini. Akan tapi ayah anda raja yang dapat titah. Agar I tengok istri you tu. I tak peduli. You kena bertolak sekarang, Kristen. You faham? Karena I tak mau lihat you lagi kat sini. I tak ada niat untuk bertolak dari hospital ni, Bang. Kerana kalau istri tercinta you udah mati, maka I orang pertama yang nak sampaikan kabar baik ini pada Bunda Ratu. Fatimah nggak boleh lihat gue ada di sini. Tampaknya Puan Putri Isabella dah terkena infeksi, Tuanku. Kakinya yang menginjak kawat tu semakin teruk. Kerana kawat berduri itu dah berkarat, Tuanku. You kena bantu Isabella. Buat yang terbaik untuk istri ini. Tak perlu macam-macam. Ya, Tuanku Pangeran. Kami dah lakukan yang terbaik untuk selamatkan kaki Puan Putri. Dan tak kehilangan kakinya. Apa dia punya maksud? Tak punya kaki lagi? Hah? Cakap! Saya nak lakukan yang terbaik. Saya berjanji, Tuanku Pangeran. Saya berjanji agar hal itu tak berlaku bagi Tuan Putri.
Aisyah. Kamu nggak berangkat kerja? Aku lagi pengen ngelakuin apa yang aku suka, Sa. Sehari ini aja. Maksud kamu apa, Mas? Aku pengen benerin mobil tua aku. Ya, minimal kalau kita nanti mau keluar kota sama Lila, kita bisa pakai mobil itu. Kita nggak usah pinjam mobil mama lagi. Iya, Mas. Aku ngertiin kamu kok. Ya udah. Biar nanti aku yang bilang sama mama ya. Kalau kamu lagi sakit. Jadi hari ini kamu nggak bisa masuk kerja, ya? Makasih, Sa. Puan Putri Isabella itu adalah berkah bagi tuanku pangeran. Saya yakin curahan kasih sayang Puan Putri Isabella itu takkan pernah terputus bagi tuanku pangeran. Semua ruja dan setan tak akan berjaya usik tuanku pangeran. Karena apa? Karena doa dan iman Puan Putri Isabella itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Ai. Ai tahu Ai udah banyak sakit Isabella. Bahkan udah paksa dia untuk berkawin dengan Ai. Tapi Ai sangat cinta dia. Dia banyak berkorban untuk Ai. Jadi you limpahkan semua ini pada Isabella. Allah. Hal nih. Maafkan saya Tuanku Pangeran. Dokter nak berjumpa dengan Tuanku Pangeran. Kak biliknya. Ferdi, macam mana you boleh berada kat hospital ni? Maafkan saya, Bang. Saya terpaksa melakukan ini. Karena saya nak fahamkan Abang. Seseorang dah cuba celakai Abang. Dan bukan itu sahaja, Bang. Isabella celaka. Karena sesungguhnya jebakan itu tusuk Abang. Apa yang you cakap ni sebenar, Ferdi? Saya bercakap kejujuran, Bang. Sungguh. Saya nak fahamkan Abang. Jangan pernah Abang tinggalkan Isabella sendirian. Karena perkara yang teruk akan terjadi padanya. Dan juga Abang. Mama? Katanya kamu sakit. Ternyata yang sakit itu mobil tua kamu ini. Kamu tuh ya selalu cari masalah. Ingat ya Andri ya. Kamu tuh jangan pernah macam-macam. Masih untung kamu bisa kerja sama Mama. Coba kalau enggak, mau kerja di mana kamu? Harusnya kamu tuh kerja lebih semangat dong, lebih rajin. Ini malah santai-santai betulin mobil rongsokan seperti ini. Mending bisa nyala. Maafkan saya, Puan Ratu. Macam mana hal ini dah berlaku, Asman? Kerana awak dah kisahkan rancangan dengan sempurna. Namun Imran tak celaka juga. Anak tiri Puan Ratu itu dah memiliki 9 nyawa. Karena dia selalu saja selamat dan tak boleh mati dengan cepat. Sekarang ni makin teruk. Kerana Isabella yang terluka dan dia berada di bangsal hospital.
Masa nih Imran takkan tinggalkan istri yang dicintakan itu? Macam mana kita akan celakai Imran lagi? Tenang saja, Puan Ratu. Karena saya masih banyak beribu macam cara untuk celakai pangeran tu. Hebat. You sungguh hebat, Ferdi. Cepat betul. You tahu bahwa kekasih hati you tengah dirawat kat hospital nih. Permisi Fatima. Aida paham. You cintakan Isabella sangat. Sampai you rela tuh seberangi lautan hanya untuk tengok kekasih hati you tuh. Saya ini udah sangka kalau awak terlibat dalam perkara teruk nih. Karena awak tak suka Isabella. Kalau boleh saya reka, selepas nih pasti awak udah siapkan perkara yang lebih teruk lagi. Apa yang Dewi cakap? Apa maksud you, Ferdi? Cukup, Baginda. Tuh apa Baginda tetap hendak bertolak ke hospital tuh? Cubalah buka mata hati itu, Adinda. Putri Isabella dah berkorban untuk pangeran. Kalau bukan dia yang tanggung siksa nih, mesti pangeran yang menderita dan dirawat kat hospital. Jadi masa nih, jangan halangi Kanda lagi untuk bertolak. Saya harap semua hal dah berjaya dilaksanakan sebelum Baginda Raja sampai ke hospital untuk melawat Isabella. Mas, ada apa, Mas? Suami kamu ini selalu bikin masalah. Harusnya kamu kasih tahu dia dong. Hidup dia itu sudah enak. Karena di masa depan nanti dia bisa menikmati harta warisan dari Mama. Mama tuh kenapa sih selalu ngomongin masalah ini terus? Mas Ardi itu adalah suami yang baik buat aku, Ma. Iya, tapi seharusnya dia kerja lebih giat dong. Bukan malah bersantai-santai ngurusin barang rongsokan seperti itu. Mas Ardi itu cuma pengen istirahat sehari aja di rumah. Selama ini juga kan Mas Ardi selalu kerja di pabrik Mama kan? Jadi apa salahnya sih, Ma? Kalau Mama itu ngasih pengertian sedikit aja buat Mas Ardi. Sasa, Mama aja nggak pernah merasa capek. Masa suami kamu yang sehat kayak gini merasa capek? Aneh. Aku udah benar-benar nggak tahan dengar omongan Mama. Sampai kapan aku harus ngelihat hidup aku ini selalu diatur sama ibu mertua? Ya Allah. Berikanlah kesabaran dan kekuatan untuk aku bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga aku, ya Allah. Ya Allah. Aku nggak mau kehidupan yang lalu terulang kembali, ya Allah. Imran. Baguslah Puan Isabella ada bangun. Sekarang Puan Isabella dapat berehat dahulu. Saya nak siapkan obat-obatan buat Puan Isabella. Iya, dokter. Saya permisi dulu. Apa asal awak ini berehat sekejap? Awak boleh ikut saya, Imran. Maaf, Paman. Saya menemani Isabella di biliknya. Saya tak nak berehat semasa ini. Karena saya tak mau tinggalkan Isabella sendirian. Imran,
Isabella dalam keadaan baik-baik saja. Karena Dokter Ismail udah jaga dia. Semasa ini awak harus bersantap. Karena awak tak mungkin menjaga Isabella dengan keadaan macam ini. Awak kena kuat dengan awak jaga kesehatan. Demi Isabella. Ya Allah, siapa mereka ini? Apa yang mereka mau dari aku? Imran, kamu di mana Imran? Tolong aku Imran. Imran! Ayolah Imran. Awak ini kena bersantap untuk peroleh tenaga kembali. Karena apabila awak ini jatuh sakit, lalu siapa pula yang nak menjaga istri awak tuh? Imran! 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 Imran. Nak bertolak kemana? Imran! Ya Allah, tolong selamatkan aku dari orang-orang ini. Siapapun mereka, tolong lindungi aku ya Allah. Imran, di mana kamu Imran? Baginda Raja, tengok tuh anak kita. Tak sopan kali dia punya kelakuan tuh. Dia lewati kita begitu saja, tanpa coba tengok tuh sikit pun. Sudahlah Dinda, Kanda reka hal yang sama pun akan berlaku pada kita. Bila mana Dinda sakit, tentulah Kanda akan cemaskan Adinda, macam pangeran cemaskan isteri dia tu. Kemana Asman tuh? Apa yang dah berlaku pada Isabella saat ini? Apa mereka dah berjaya bawa Isabella? Apa yang you lakukan pada Isabella? Imran! Imran, tolong aku Imran. Gawat. Perkara ini sungguh teruk. Mereka masih berada kat dalam bilik itu, sementara Imran dah masuk ke dalam. Macam mana kalau orang-orang tak cakap pada Imran? Siapa yang dah mengirim mereka perkara ini? Sungguh teruk. Baginda Raja, kita kena buat sesuatu untuk hentikan Imran. Wajah keluarga ini boleh tercoreng kerana perkara hal ini. Tak ada siapa yang boleh sentuh isteri saya. You faham? Cakap. Siapa yang tidak akan you? Kalau sampai mereka boleh sebut saya punya nama, saya akan bunuh mereka. Tak ada, Tuan. Tak ada. Cakap! Cakap! Siapa yang titikkan you? Tak ada, Tuan. Ampun, Tuan. Ampun. Hentikan pangeran.
Sebaiknya Nanda temani istri saja. Orang-orang ini biar ayahnya yang urus. Gat, bawa mereka. Imran, bawa aku pergi dari sini, Imran. Aku gak mau di sini lagi. Abah yuk balik ke istana. Rumah sakit ini tak nyaman lagi bagi you. Oke? Sebenarnya tak aman, Fi. Hospital ini tak aman, Bu istri. Maaf, Tuanku Pangeran. Akan tetapi, Puan Isabella belum dibolehkan untuk bertolak dari hospital ini. Karena lukanya masih belum sembuh benar. Hospital ini dah tak aman, Bu istri. You saja yang datang ke istana. Rawat dia. You faham? Baik, Pangeran. Asman, ini tak baik. Awak kena siapkan cerita yang baik awak faham. Bawa perempuan itu keluar dari negeri ini. Mas, aku mohon sekali sama Mas, agar Mas mau mengikuti semua apa yang Mama bilang. Karena Mas itu adalah satu-satunya harapan Mama, Mas. Mama mau kamu belajar di pabriknya agar nantinya pabrik itu kamu yang menjalaninya, Mas. Syah, aku itu nggak bisa kerja di pabrik mama kamu lagi. Aku nggak bisa ngelakuin itu semua lagi, Syah. Asal kamu tahu ya, Syah, aku itu selalu mengerti keadaan mama kamu. Tapi mama kamu nggak pernah berusaha untuk menghargai aku sebagai suami kamu, Syah. Kerja di pabrik itu udah melampaui batas aku, Syah. Kalina, kenapa Ibu Daya suka bertengkar sih? Apa mereka nggak bahagia? Bukan begitu, Lila. Ayah sama ibu kamu bahagia kok. Mereka cuma... Udahlah, kita main ke taman aja yuk. Asik, main lagi. Yaudah, yuk sayang, yuk. Tapi pabrik itu kan mata pencaharian kita sekarang. Dan kalau kamu nggak kerja di pabrik itu... Syah, aku masih bisa kerja di tempat yang aku suka. Aku masih bisa memberikan nafkah dan membiayai semua kebutuhan rumah tangga kita. Tapi malah kamu selalu meremehkan aku. Loh, kok masih main di sini, sayang? Lila sayang, sekarang waktunya tidur siang. Ayah sama ibu lagi marah, Lila juga gak tahu mereka kenapa. Oh, gitu ya sayang ya. Ya udah, Oma masuk dulu ya. Kamu itu nggak pernah ngebelain aku. Udahlah, Syah. Aku udah capek. Mas aja yang bertindak tidak bisa menjadi suami yang baik buat aku. Seharusnya Mas tuh mikir, untuk ngedapetin pekerjaan aja, kamu itu dapetin dari mama aku, Mas. Jaga mulut kamu. Ardi! Jangan berani-berani kamu menampar anak saya. Bunda, saya tak suka tengok Bang Imran sekarang. Dia udah berubah. Dan dia udah teteskan air matanya. Hanya tuh Isabella. Bunda juga dah muak dengan semua hal ini. Kita kena buat satu hal untuk perkara Isabella ini. Saya ada suatu cadangan untuk singkirkan Isabella. Cadangan macam mana, Fatimah? Kita bagi brosur palsu. Pasal hospital yang boleh bedah kaki Isabella tuh. Kita titahkan dokter Ismail tuh cakap dengan Bang Imran bahwa Isabella kena bertolak dari hospital tuh. Kalau Bang Imran tak ingin Isabella kehilangan kakinya. Itu cadangan yang baik, Fatimah. Nanda kan titahkan Mustafa tuh buat brosur palsu tuh secepatnya, Bunda.
Puan Isabella dah berasakan sakit yang sangat. Itulah saya nak berikan ubat penenang buat Puan. Saya mencari Puan Isabella karena tak biasanya dia tinggalkan bilik ini semenjak tuanku dirawat. Dia terus sahaja membaca doa selama 3 hari ini. Dia sangat risaukan keadaan tuanku pangeran. Tuanku pangeran ini sungguh bertuah, dah memiliki istri yang sangat setia. Allah dah memberkati tuanku pangeran dengan sorga dunia. Alhamdulillah, Imran dah jadi lebih baik sekarang. Isabella dah buat dia balik ke jalan Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau dah kirimkan Isabella ke istana ini. Dia dah jadi berkah bagi kami semua.